Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, Muhammad Abdi Saputra, NIM 5012364. Selanjutnya ada Diajeng Nini Larasati dengan NIM 5012368. Selanjutnya ada Umi Farhana dengan NIM 5012369. Berikutnya ada Trima Nur Hasana dengan NIM 5012370. Terakhir, dengan saya sendiri, Nabila Nafelia dengan NIM 5012371. Di sini kami akan menampilkan presentasi dari hasil diskusi kami. Penghitungan dan pendapatan nasional. Perhitungan dan pendapatan nasional. Perhitungan dan pendapatan nasional dalam konteks ekonomi makro syariah mengacu pada cara mengukur total produksi dan pendapatan suatu negara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah seperti perdagangan yang adil, penghindaran riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks ini, pendapatan nasional juga mencakup kegiatan ekonomi non-moneternya yang sering diabaikan dalam pengukuran konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional dalam ekonomi syariah adalah ukuran total pendapatan yang dihasilkan oleh semua faktor produksi dalam suatu negara, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup semua aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah, seperti perdagangan yang adil, penghindaran riba, distribusi kekayaan yang merata, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Pendapatan nasional dalam konteks ekonomi syariah juga memperhitungkan kegiatan ekonomi non-moneternya dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia serta keadilan sosial. Perbedaan antara pendekatan konvensional dan syariah dalam perhitungan pendapatan nasional dapat disimpulkan sebagai: pertama, prinsip ekonomi. Pendekatan konvensional tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip moral atau agama dalam pengukuran pendapatan nasional. Sementara pendekatan syariah mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan distributif, dan penghindaraan riba. Kedua, sumber pendapatan. Konvensional mencakup semua aktivitas ekonomi tanpa membedakan apa sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau tidak. Sementara pendekatan syariah hanya mencakup aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti perdagangan yang adil dan penghindaraan riba. Yang ketiga, terakhir, pengukuran kegiatan non-moneternya. Pendekatan syariah memperhitungkan juga kegiatan ekonomi non-moneternya seperti sedekah dan amal. Sementara konvensional fokus utama pada kegiatan ekonomi yang terukur dalam bentuk uang. Metode ini ada dua. Yang pertama, metode perhitungan pendapatan nasional dalam ekonomi syariah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup identifikasi, pengukuran, dan evaluasi kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah, serta memperhitungkan distribusi kekayaan yang adil. Metode ini juga mempertimbangkan penghindaran riba dalam transaksi keuangan dan inklusi kegiatan ekonomi non-moneternya seperti sedekah. Dengan demikian, perhitungan dan pendapatan nasional dalam ekonomi syariah mencerminkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Syariah melibatkan pendekatan yang memperhitungkan nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Ini termasuk aspek seperti transparansi, keadilan, penghindaran riba, perdagangan yang adil, investasi berkelanjutan, dan kesejahteraan umum. Dengan memperhatikan nilai-nilai pengukuran aktivitas ekonomi dapat membantu memastikan bahwa ekonomi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta berkontribusi pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Salah satu contoh konkret tentang perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan ekonomi syariah adalah pengukuran pendapatan nasional sebuah negara yang mayoritas penduduknya bertransaksi secara syariah. Mari kita ambil contoh negara X, di mana mayoritas penduduknya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonominya. Identifikasi kegiatan ekonomi syariah yang pertama, yaitu kita identifikasikan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di negara F. Ini bisa mencakup perdagangan yang adil, investasi tanpa riba, dan penghindaran dari transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Yang kedua, pengukuran produksi dan pendapatan. Kita mengukur produksi dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi syariah tersebut. Misalnya, kita mengukur output dari sektor perdagangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, serta pendapatan yang diperoleh oleh pekerja dan pemilik modal dalam sektor tersebut. Yang ketiga, evaluasi distribusi kekayaan, yaitu kita juga mengevaluasi distribusi kekayaan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi syariah. Hal ini melibatkan memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara berbagai lapisan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan ekonomi yang merata bagi semua warga negara. Yang keempat, pertimbangan terhadap penghindaran riba. Dalam perhitungan pendapatan nasional, kita memastikan bahwa transaksi keuangan tidak melibatkan riba atau bunga yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, kita menghindari memasukkan pendapatan dari bunga bank dalam perhitungan pendapatan nasional. Dengan melakukan pengukuran pendapatan nasional menggunakan pendekatan ekonomi syariah. Misalnya, negara X dapat memastikan bahwa aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh masyarakatnya. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu penghitungan pendapatan nasional adalah proses pengukuran dan analisis yang kompleks untuk menentukan jumlah total pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan metode yang berbeda, termasuk pengumpulan data, identifikasi sumber pendapatan, dan penghitungan nilai ekonomi dari berbagai kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional memiliki arti khusus dilambangkan dengan huruf Y. Penghitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu, Petty menamakannya dengan pendapatan masyarakat yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu setahun, yang disebut bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. Pendapatan masyarakat sekaligus juga merupakan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. Terdapat 3 metode penghitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pemasukan. Terima kasih.